Selamat datang di Late Night Football Podcast episode ke-5 ya. Lima betul. 5. Kayak tim. Sorry. Kok kayak tim? Oke. Kita akan membahas banyak ya kali ini ya. Banyak. Laga-laga di Liga Inggris, Serie A banyak lah. Tapi sebelum itu kita perkenalan lagi ya. Mungkin berdoa dulu karena kita berdoa dulu. Masih bersama kami di sini ada aku Ridho Al-Aziz dan dua rekan saya. Aku Revin. Aku Bibis. Oke, sebelum kita masuk ke inti materi, seperti biasa ritual. Saatnya tebak pemain. Musik. Oke, udah musiknya. Iya pula. Ini dia adalah garing. Sorry guys ya, garing. Maklum. MC baru. Nanti aku masukin musik. Aku masukin musik nanti. Oke. Nah, itu dia. Aduh, kan selama. Aku udah bingung tadi kok garing kali ya gue nih. Gak apa. Clue yang pertama. Ini adalah pemain Juventus tahun 2009 sampai 2013. 2009-2013. Posisinya gelandang. 2009-2013. Coba tebak dulu aja. Coba tahu benar. Duh. 2009 sampai 13 siapa ya? 13 yang keluar siapa ya? Tebak dulu aja. Siapa gitu? Victor Pae. Gelandang ya dok? Gelandang ya? Gelandang. Terakhir satu tim sama Egy. Sama siapa? Egy Maulana Fikri. Jauh kali cuk. Nggak. Jauh. Lah, bukan Milos Krasic. Bukan, salah. Pin. Udah salah. Salah. 2013 Pin sebagai tifosi keluar. Serie A nih, Pin. 2013 keluar, aduh. Siapa tuh 2013 keluar ya? Tebak aja dulu. Atau nggak ada tahu, nyerah. Noklu lah, masuk kedua Noklu. ya, Pin. Noklu. Dua aja, Pin ya. Aduh, emang mediocre nih orang berdua nih, nggak tahu apa-apa ya. Pantek kok, apa ngasih clue itu. Nih. Revin clue pertama panjang banget. Dia ini apa ya? Sebenarnya ini prospek nih. Dia di prospek di Juventus, sempat main di Italia U21 juga. Ini capsnya banyak di Italia U21 ya. Sampai sekarang masih main dia. Terakhir main sekarang masih main di Crotone. Dia asli Italia. Gelandang. Dah. Siapa? Aku tahu. Siapa nih? Siapa? Kayak Bibis dulu ya. Bibis terus. Sorry Pin ya. Sorry Pin. Tadi tanggalan Pin. Ayo. Siapa? Luka Maron. Oke, tepat sekali Bibis kali ini, Bung. Setelah 2 kali kalah bisa akhirnya menang juga, Bis. Nah, emang gue nebak dia juga, Ben. Hah? Emang kau nebak dia juga? Anggapnya iya. Nggak tahu dia sebenarnya, Bis. Nggak tahu dia sebenarnya. Aduh. Nah, yuk. Oke. Masuk ke intisari. Udah ya. Udah panas belum nih? Udah panas ya? Udah. Kita masuk ke laga yang sangat seru untuk pendukung City karena dia mengalahkan tim nggak seru sebenarnya. Tim yang berada di peringkat paling buncit di Liga Inggris, tapi tim respect lah, Arsenal kalah dengan skor tipis 5-0. Tipis lah ya buat tim sebelah City. Gimana nih menurut pendapat yang pakai ini lah, pakai kemeja rapi nih. Gimana, Mas? Udah kayak coach sekali soalnya nih. Wih. Siap, si paling siap. Gimana, Bis? City Arsenal 5-0. Nggak kaget dan di sini sebenarnya aku nggak mau banyak komen tentang Arsenal karena ini kayak sudahlah gitu kan. Nah, tapi sini sudahlah itu ya. sedikit banyak menunjukkan pembuktian kayak tanpa Harry Kane, karena kan mereka kan emang target utama mereka di tahun betul. Kane nih. Dan mereka nunjukin bahwasannya tanpa Harry Kane, tanpa datangnya striker baru, mereka ini masih bisa produktif dan tetap ngeri ya. Tetap ngeri dan mainnya juga oke lah. Nah, aku juga ngeliat eksperimen Guardiola di sini berhasil loh. Jadi 3 striker di depan yang dia pasang itu justru Ferran Torres yang sebelumnya adalah penyerang sayap ditaruh jadi target man. Gabriel Jesus yang tadinya target man dimainin di sisi sebelah kanan. Betul. Ini kan sebenarnya perjudian kan, tapi ya nggak tahu ya, mungkin dia berani berjudi karena lawannya cuman Arsenal gitu kan. Jadi dia cuman Arsenal. Bis, come on, respect lah. Ini bukan respect dikit lah, Bis, sumpah kau nih jangan kayak gitu lah. Ini bukan Arsenal yang 5 tahun lalu doh. Ini beda. Nah, 5 tahun lalu masih jelek juga sih.
Dan ini kayak apa ya? Mainnya mereka tuh juga satu hal yang emang aku lihat di sini dari awal musim kan kita melihat City yang musim ini masih mencoba untuk masuk ke skemanya Pep kan. Karena cukup banyak perubahan di starting eleven-nya dia nih. Dengan adanya rilis, dengan adanya Cancelo Aguero cabut. Nah, tapi ini kelihatan kayak mereka udah mulai bisa adaptasi sama Guardiola. Itu aja. Pin. Ya kalau kau nanya kebutuhan striker 50-50 lah. Pin, kata Bibis Pin. Nggak butuh Pin. 50-50 bis ya. 50-50. Kalau kataku gimana Pin? Kalau aku di sisi Arsenal ya. Maksudnya Pin, dari perspektif Arsenal. respect boleh, Ya. tapi jangan Iya. dibuat-buat gitu Pin ya. Iya. Siap terus. Arteta melampaui ekspektasi aku akan kekurangannya untuk melatih tim besar. Konyol. Maksudnya kalah tipis 1-0 gitu nggak apa. Lawan Chelsea masih memberikan pressure lah buat Chelsea di lini tengah. Lawan City amburadul, kacau. Kardus kalau kata Poci. Kasihan fansnya. Babak pertama Tapi fansnya juga udah mau pulang gitu, aduh. Udah banyak yang pulang Pin di babak pertama juga. Maksudnya gini, Dilihatin pula sama TV-nya nih, aduh. kita sisi taktik ya. Dari basic cara bertahannya itu udah salah itu. Dibiarin jarak antara back dan gelandang itu sangat luas. Jadi dibiarin City bisa nge-expose. Kan City mainnya banyak turun kan. Banyak striker ngambil turun supaya dapat ruang sayap atau gelandangnya. Itu nggak ada yang nge-press back ya, dibiarin jarak yang sangat besar. Jadi ya kalau aku bilang memang dari cara basic bertahan aja udah nggak masuk gitu loh. Padahal harusnya Arteta, orang yang jadi asisten pelatih Pep dulu harusnya paling paham cara main Pep kan. Jadi aku bilang memang Arteta ini udah keterlaluan sih. Kasihan fans Arsenalnya. Aku kan peduli sama fans Arsenal kan. Peduli aku. Bayangin itu kan fansnya orang lagi pegawai gitu kerja kan. Kerjaan stres, cicilan banyak. Rumah nonton bola hiburan. Pegawai Arsenal ya? kalah lagi, dibantai, kasihan kan. Aku kasihan mentalnya sih. Iya. Juru kunci loh. Tapi ini Tunggu. Tapi ini ya, Arsenal nih tim yang paling boros loh di transfer kali ini. Paling boros loh. Kalau kita ngomongin borosnya kalau menurut aku borosnya mereka nih boros yang sangat-sangat tidak berguna. Mereka ngeluarin 150 juta pound hanya untuk pemain muda. Yang belum jadi biasa. Itu sebenarnya kayak oke lah mereka datangin pemain muda untuk 3-5 tahun ke depan, tapi mereka juga butuh pemain matang sekarang loh, Do. Oh, aku ngerti bis kenapa datangin pemain muda bis. Aku tahu kenapa. Kenapa? Prospek bis kan kalau di Championship tahun respect. Maaf. Sorry. Respect Arsenal. Aku fans Arsenal dulu. Respect. Lanjut. Tapi nggak apa-apa sih. Maksudnya tuh siapa tahu ketika mereka main di Championship mental mereka lebih baik. Menang terus. Nah itu sebenarnya yang aku bilang itu dia sebenarnya. Ini persiapannya sebenarnya buat Arteta tahun depan biar lebih matang lah di Championship. Cuma enggak. Cuma respect Arsenal, respect. Aduh. Ada yang mau ngeluarin fun fact gak nih? Fun fact Arsenal ada yang tahu nggak? Fun fact, ya Arsenal tuh fun fact bis. Fun. Oh bukan. Aduh ya Allah, sorry. Arsenal mania. Berbis. Nutupin ini ya, nutupin Arsenal City nih ya. Fun fact dari Arsenalnya sendiri itu, Arsenal itu merupakan tim yang laga kandangnya tiketnya sangat mahal. Tiketnya paling mahal di Inggris. Ya. Paling mahal di Liga Inggris. Nah, mungkin Rido tahu alasannya apa tuh, Do? Enggak. Aku nggak tahu sumpah. Apa Pin? Nggak tahu aku sumpah. Ini di luar logika aku nggak tahu nih. Aku nggak tahu sumpah. Ya kan. Kenapa kira-kira? Masa kalian nggak tahu sih, itu kan paket bundel. Bandel apa? Sekalian nonton bola, sekalian nonton lakon. Aduh. Sekalian nonton lenong. Ini fans Arsenal baru nonton bentar podcast kita udah langsung cabut loh, sumpah. Kayak fans saya lagi nonton bola ya. Kayak fans saya lagi nonton kemarin ya. Ya, aku ini terakhir ya untuk yang kita kan City juga bahas tadi. Kalau menurut aku City bisa jadi memang nggak butuh striker sih.
Tapi aku mempertanyakan kebutuhannya itu ketika di laga besar atau kayak UCL gitu yang lawan tim yang Setuju. pertahanannya solid, yang nggak bisa diobok-obok kayak Arsenal. Nah itu mereka kan pasti butuh striker yang klinikal kan. Makanya Aduh, pengen ketawa. Ya. aku setuju dengan Bibi sih 50-50 kayaknya. Karena untuk laga besar aku rasa City masih butuh seorang yang striker murni. Nah, Itu aja sih. tapi apa namanya? Itu kan pendapat kita berdua, Pin. Kalau Rido gimana, Rido? Awasnya ngelucu lagi nih. City butuh nah. Cukup. Jangan. Ini serius ya. Soalnya bahas City serius. Oh, iya, City iya. serius. Iya, dibahas Oke. City, ya. City serius. Nah, Oke. City butuh striker apa enggak? Kalau buat aku kayaknya apa ya? Nggak butuh sih menurut aku. Agak beda. Beda. Kenapa? Soalnya Kenapa nih? Kenapa? aku pun baru baca artikel ya dan juga nonton juga sedikit walaupun laga ya kurang seru. Si Jesus ini di tiga laga awal ini emang dia banyak ditaruh di kanan karena itu Pep ya dia mencoba lah berjudi, tapi itu sebenarnya ada alasannya gitu kenapa dia ditaruh di kanan. Dan kayaknya bakal tetap di sana. Soalnya ya emang apa ya? Kan historinya Guardiola kan emang suka pakai false nine kan. Nah, dicoba di Ferran Torres, ternyata sukses. Karena apa? Ternyata si Ferran Torres ini kalau dilihat sama Guardiola itu dia punya respons di kotak penalti yang lebih baik ketimbang Jesus. Nah, makanya dia coba di tengah. Sementara kan Jesus ini kalau kata Guardiola dia tuh Jesus ini bukan striker jelek, tapi dia respons dia di kotak penalti itu lambat kayak bingung gitu. Dia itu tipikal striker yang emang butuh ruang. Beda sama Aguero kan di sudut sempit mau kayak manapun dia bisa-bisa aja. Tapi Jesus nggak kayak gitu. Nah, tambah lagi pemain City itu banyak yang tipe kalah sama kayak Torres, kayak bisa ditaruh di sana. Bernardo Silva mungkin atau Kevin De Bruyne pun juga bisa gitu. Jadi kalau kata aku sih City overload sih nggak butuh-butuh posisi itu kali sih. sebenarnya. Pilihannya Iya, banyak. overload kali kan. Setuju. Kalau aku Jatuhnya ya. kayak sebenarnya untuk opsi penyerangan kan City ini versatile player-nya kan banyak kan. Banyak. Versatile player-nya banyak kali, benar. Pemain serba bisa semua. Banyak, tapi cuma kalau menurut aku dia tetap butuh clinical striker, itu aja. Asik ya, kalau bahas itu serius ya kita. Iya, Ya? seru. Beda. Gak ada yang lucu Udah, soalnya. stop. Kita lanjut. Apalagi nih. Lucu lagi. Kita lanjut ya. Ini Ada laga lagi. yang ini baru seru nih, Ini asli seru. Chelsea lawan Liverpool. Dengan dibumbui kartu merah, penalti. Bagaimana pendapatnya? Yang pakai Revin dulu lah. Stanley. Revin. Tadi kan udah nih, yang pakai kemeja kan. Gimana, Pin? Laga yang sangat seru buat aku sih. Maksudnya dari menit awal dua timnya langsung main ngegas gitu. Dan kedua pelatihnya Terbuka ya? langsung main terbuka dan dua pelatihnya sama-sama pelatih cerdas. Aku sih respectnya Jurgen Klopp apa ya? Pintar sih, dia langsung overload pemain di tengah yang nge-press build up City. Chelsea. Kok Chelsea lagi? Chelsea kan cuma punya dua gelandang kan. Nah, di kedua gelandang elit mereka benar-benar diuji lah gimana mereka bereaksi. Sayangnya permainan terbukanya mulai terputus ketika ini sih kartu merah di babak kedua ya. Dari sejam kartu merah. Chelsea Kalau babak kedua, Pin ya? Ya, Chelsea terpaksa main reaktif jadinya. Formasinya berubah jadi 5-3-2 kan. 5-3-1. Berubah jadi 5-3-1. Iya, tetap 5 BK. Mau nggak mau intensitas laganya jadi nggak kayak babak pertama kan. Itu sih. Dan ini sih Liverpool sangat disayangkan ini sih. Mereka punya banyak peluang tapi nggak klinis di depan. Maksudnya nggak bisa finishing dengan baik. Jadi kalau aku bilang dari laga ini yang sebenarnya jadi pemenang ya Chelsea. Mereka main 10 orang, main di Anfield dan mereka bisa curi poin. Aku deserve sih Chelsea. Tapi buat kau nih hasil yang layak buat kedua tim. Ya layak. Liverpool nggak bisa klinikal. Chelsea bisa bertahan, endurance-nya bagus. Chelsea bagus. Kalau Bung Bibis nih gimana, Bis? Layak apa enggak nih? Bermain terus sama. Ini ya, Bung Rido sebelum masuk ke arah sana, sebelum aku Oke, ngasih Bung Bibis. pendapat aku pengen tahu dulu nih pendapat Bung Rido tentang gimana mainnya Lukaku di match itu, di match Lukaku. lawan Liverpool kemarin. Kalau aku nggak lihat Lukaku ya, aku ngelihatnya Lukaku dan Van Dijk. Soalnya sumpah Van Dijk itu emang benar-benar nempel kali. Jadi kayak Lukaku di mana dia selalu ada. Itu Jadi duel nggak yang tahu seru sih kayak mana mau nilainya. Van Dijk Itu kayak udah kembar siam aja, kayak nggak bisa dipisahin. Jatuhnya kayak apa ya, Lukaku sama Van Dijk ini kemarin kayak Van Dijk nih ditugaskan cuma untuk matiin Lukaku aja di match kemarin. Iya, dia kayak main marking kali sih di klub. Sama-sama pemain yang fisikal kali kan, strong fisiknya. Setuju.
Tapi bis menurutku emang ini pemainnya terbuka bis. Ini Seru nggak permainan yang nih? sangat paling seru di IPL game week Sejauh ketiga ini. ini ya. Ini yang paling Game week seru ketiga apa kayaknya. sejauh ini? Sejauh ini Ini ya? ini yang paling seru. Sejauh ini ya. Nah, apa namanya, jual beli serangan banyak terjadi, duel di lini tengah juga kelihatan sangat menarik karena kita tahu duet gelandang Chelsea, Jorginho Kante itu kan bisa dibilang untuk saat ini dia duet yang paling bagus di dunia kan. One of the Tapi, best lah ya. ya best of the bestnya gelandang ya duetnya mereka. Tapi dengan high pressing yang dimiliki sama Klopp, mereka dipaksa untuk bekerja lebih keras. Nah, ditambah lagi faktor kartu merah Rich James itu juga cukup pengaruh sama mainnya Chelsea yang mau nggak mau jadi terpaksa harus parkir bus kan. Ya, Nah, betul. cuman di situ yang aku melihat Tuchel tuh sebagai pelatih yang jenius gitu. Jadi ketika Rich James sudah di kartu merah, di babak kedua dia masukin Mateo Kovacic sama si Thiago Silva untuk memperkuat kita tahu sendiri Kovacic tuh dia gelandang yang tipikal emang lebih defensif kan. Lebih ke dalam ya, lebih ke dalam. Lebih ke dalam. Dan ini apa namanya ditambah lagi dengan masuknya Thiago Silva. Itu juga bikin mereka ini sih apa ya, itu kayak Tuchel tuh emang pinter banget lah di sini. Adaptif ya berarti ya Tuchelnya. Iya, dia adaptif sama Layak keadaan. lah. Aku sih respectnya walaupun ya. mereka ada ini ya, sudah motong ya, untuk walaupun mereka ada 10 pemain, mereka masih mampu nyerang gitu loh. Long pass-nya bagus, Iya, counternya benar. bagus. Betul sih. Nah tapi kalau misalkan gini dong, misalkan aku nggak nanya pendapat kau lah, aku cuman pengen tahu gimana kau ngelihat Harvey Elliott main kemarin. Harvey Elliott. Prospek, emang ini pemain prospek, udah 2 laga nih kayaknya inti deh, seingat aku. Ya mainnya bagus sih, emang tipikal pemain yang apa ya, berada di depan terus, emang ini Liverpool nggak punya. Cuma ya itu tadi sih, pemain muda ya, wajar lah ya, tambah lagi ini laga besar. Kurang berani aja sih, cuma mainnya bagus, cuma kurang berani, kayak ada beberapa chance dia buat nyuting malah dia opor gitu. Ada beberapa chance buat ngopor malah di shooting gitu. Jadi kayak masih belum bagus sih eksekusi di lapangan. Enggak kan si Harvey Elliott ini kan yang kalau kau sadar ya, kan dia ini kan bukan tipikal. Dia kan posisi utama kan pemain sayap. Tapi kan kemarin ditaruhnya sebagai gelandang. Taruh di gelandang. Itu menurut kau make sense kah mainnya atau gimana gitu? Emang bagus sih, kalau gue lihat emang, kalau aku ya ngelihat Liverpool ini emang belum punya gelandang yang kayak dia sih. Wijnaldum lah, tapi kan udah out kan. Ini mungkin si Klopp ini mau ngecoba-coba aja mungkin kayak gimana dia ngepasangin si Elliott di sana. Elliott ya. Oke. Gitu Berarti sih. jatuhnya menurut kau emang kurang pede aja kemarin ya? Belum pede. Kurang pede aja, belum pede. Oke. Udah lah, kita cukup lah membahas Liga Inggris, kayaknya kita kayak fans Liga Inggris sekali nih kalau bahas lama-lama. Emang. Wait, stop Pin. Aku tahu kemana tuh Pin. Stop. Jangan ya, jangan. Ini udah enak nih, ini udah vibes-nya nih serius. Udah. Dilihat nggak wajahnya tadi gimana pas dia bilang anjing. Udah, weh. Respect. Kalian ambil warna merah lo ini. Udah. Respect. Kalau kata UEFA respect ya. Lanjut nih. Oke. Ke liga yang dibilang orang liga aki-aki, walaupun sebenarnya nggak kayak gitu ya. Padahal juga banyak gol juga tercipta di liga ini. Ini adalah juara bertahan 2 musim lalu sampai 8 musim juara. 9 sorry. Juve kehilangan CR nih ya. Baru kehilangan CR di laga itu juga. Sebelum laga itu kayak berapa jam hilang. Terus kata fans Juve kayak gini, kata Juventus ini, "Who needs Ronaldo?" Tapi ternyata kalah. 1-0 lawan tim yang baru promosi loh. Gimana Pin sebagai tifosi Serie A sejati nih Pin? Iya kan? Kacau Juve. Ya, kau tuh sok tahu doh. Kau lihat ambience merah tuh. Lanjut Pin. Apa lanjut. Maksudnya ya Juve. Mungkin kalau aku bilang ini problem yang sama dengan match pertama, kalian setuju apa enggak? Juve. Kalau aku lebih setuju dari musim lalu. Kau bilang. Iya kan, maksudnya Problem apa tuh? problemnya Yang kau maksud? di gelandang. Iya, tepat sekali. Setuju sih. Transisi dari bertahan ke menyerang, kontrolnya tengah. Maksudnya itu nama-nama ini masih belum bisa. Maksudnya itu ada pun ada enggak Ronaldo ya. Kalau ini enggak ditambah Sama aja. enggak akan bisa. Unggulnya ada Ronaldo Itu adalah dia. tendang crossing ke tengah, ada yang nyundul, gitu aja. Ya. Finisher sejati deh. Nah, jadi
kehilangan Ronaldo, permasalahannya mereka nggak bisa random gol lagi aja. Tapi kalau lini tengahnya nggak ditambal sampai akhir transfer window, ya ini jadi permasalahan sih. Maksudnya bisa jadi Juve bener-bener nggak jadi contender lagi nih kalau masih terus kayak gini. Nah kalau kok menurut kok ini kan CR cabut nih bisa. Yang didatangin tuh, kalau kata orang-orang nih, kata Juventini yang pergi tipikal nuklir, yang datang sampah gitu. Yang datang Moiskin. Menurut kau ini bakal bisa menggantikan atau gimana menurut kau? Moiskin loh ini. Yang di PSG pun di PSG lumayan loh. Lumayan. Di PSG lumayan. Lumayan sih. Not bad. Gimana ya deh? Kalau menurut aku setuju pendapat Revin, pendapat kau juga. Yang dibutuhkan mereka ini bukan untuk nambal CR7, tapi lebih ke untuk nambal gelandangnya nih. Nah, tapi kalau aku pribadi tuh aku punya gambaran. Mungkin kalau aku lempar ke Revin, menurut kau gelandang seperti apa nih tipikal yang dibutuhin di Juve? Kamu udah bahas di Juve satu emang. Udah pasti B1 tipe nih. Iya. Tipe apa tuh, Dok? Juve ini cuma butuh playmaker aja satu, sumpah. Ini aku bayangin bisa dia formasinya tuh nggak tahu aku Allegri ini tak bodoh tak kayak mana. Formasinya 4-4-2 terus sama kayak yang dibawa sama Pirlo kemarin. Kadang-kadang 4-3-1-2 juga sih. 4-3-3 kadang-kadang. Cuma nggak ngerti ya. Masalahnya tuh semua tipe gelandang Juve itu tipe box to box loh. Bentancur, Ramsey, Rabiot itu tuh apa ya? McKennie. Aduh kalau nengoknya McKennie, itu box to box semua tuh. Aku aja sebagai bukan orang Juventini ya, sebagai bukan Juventini, ngeliat aja aku udah, ini tuh sebenarnya tim besar loh nih Juve ini, tapi kok mainnya kayak gini gitu. Mau dari era Sarri pun juga, gimana ya? Gak ngerti juga sih, emang aneh juga nih kebijakan transfer Juve, nggak datangin playmaker sama sekali. Loka, kalau aku bilang Loka datang, nggak guna juga sih. Cuma tadi ya cuman tuh. Moiskin untuk ganti Ronaldo bukan nggak cocok sih, lebih ke jangan untuk Juventus, bukan nggak pantas, aku nggak bilang nggak pantas ya, tapi levelnya Moiskin sama Ronaldo tuh kejauhan. Dan jauh kali lah. Iya, makanya harusnya yang mereka datengin itu, aku lebih setuju kalau misalkan dia datengin tipikal pemain yang bisa ngasih random goal kayak Ronaldo gitu. Harus emang benar-benar 11-12 dong. Kalau masih gak datangin playmaker ya, untuk nambah CR7 dia mesti ngambil clinical striker yang kayak mungkin ya, let's say itu Alan. Wow, mau gaji pakai apa Juve? Iya itu makanya harus butuh striker yang gitu. Atau ya kalau Juventini mau mimpi Lewandowski. Kalau misalkan mereka nggak datengin playmaker, tapi kalau mereka datengin playmaker tanpa Moiskin pun mereka bisa bagus. Tapi nih Pin ya, udah 2 laga Serie A Pin. Juve ini baru 1 poin nih. Habis imbang juga kemarin, lawan apa imbangnya? Lawan 2 sama nih. Verona. Udinese. Ya. Dari 2 laga Pin, menurut kau nih, kita kan di podcast sebelumnya kita bilang nih, Juve ini bakal juara nih. Kau berpikiran apa enggak Pin? Menurut kau nih? Baru 2 laga sih sebenarnya, cuma kayak mana gitu kan. Belum kalah sih. Loh. Belum sih. Karena ini masih belum berubah ya? Aku kalian ingat nggak musim 2017-18 atau 16-17 ya, yang Juve yang paruh musimnya Inter, tapi Juve akhirnya motong. Allegri juga. Ya gitu kan, yang iya. Yang menang kan? Juve telat panas lagi. Nah, kalau aku sih masih terbuka kemungkinan itu terjadi ya, Juve telat panas lagi. Karena pelatihnya kan sama nih, Allegri nih. Kalau aku masih ada kemungkinan, mengingat kedalaman masih squadnya kemungkinan ya. Kedalaman squadnya ya. Kalau aku bis? How? Enggak lah, tetap Juve di peringkat 4. Tetap peringkat 4 ya? Tetap, enggak berubah pikir. Walaupun mendatangkan nomor 7 baru. Kalau aku, gimana ya? Mungkin masih berpeluang. Cuma aku ngelihat Lazio kayaknya nih bisa lah nih kayaknya Lazio. Apalagi Sarri-Ball yang diterapkan nih kayaknya nyangkut kali di Lazio ya. Kayaknya cocok kali nih. Lazio nih dengan Sarri-Ball nih udah menunjukkan hasil lah kayaknya dikit ya. Menang 6-1. Lazio, ayo.
Gimana Wis sebagai Lazianisti? Salah, apalah nama. Lazio ya, Lazio dengan Saribola itu mereka Yoi, bisa Saribol. menang 6-1. Lawan apa kemarin? Lawan apa Aduh, ya? aku lupa ya. Tar datanya hilang 6 lagi. 6-1 Ars. Weh, apa kok nih? Nah, lanjut lawan apa tadi? Lawan apa lupa. Nah, aku Bentar, kalau lupa ingat aku. skor besar nih ingat sesuatu soalnya. Aduh, aku Ya lawan lupa itulah, sih. nggak tahu aku. Nanti Iya, kita lihat. pokoknya Ada di lawan bawah sini, itulah. ada di bawah sini. Nah, Hmm. 6-1. Itu apa namanya, penampilan yang ditunjukinnya kemarin tuh emang oke banget lah gitu kan. Oh, mereka lawan Spezia. Itu apa namanya, Saribol, aku ngelihatnya kan Saribol ini udah terkenal dari awal kan di Empoli ya. Dari mulai di Empoli, terus masuk Sarri di Napoli, masuk lagi ke Chelsea, Juve, dan di Lazio tuh kayak Saribol ini udah jadi pakem yang benar-benar mateng loh. Dan kalau menurut aku ditambah lagi dengan kan Saribol ini kan emang utamain kayak jatuhnya mainnya mereka itu kayak vertikalnya tiki taka, ya kan? Tapi tiki Iya, betul. taka versi Yang penting vertikal. menyerang. Dan ini kan dia apa namanya, dengan materi pemain yang dia miliki di Lazio, menurut aku dia punya sebelumnya kan aku nggak masukin dia jadi kuda hitamnya kan, tapi Ya, besar pun aku aku kali masukin ini kan. berubah pikiran, Lazio nih bisa jadi kuda hitam karena setelah ngelihat Sarri bisa jalan dan emang ya cukup mengejutkan lah. Ya Ben, Wih. Oh, Pin. Oi. ada Batu. gimana tuh? Batu, ada yang. Lazio deh. Kalau aku kesan pertama aku kaget karena Lazio nggak aku sangka-sangka bisa beradaptasi secepat ini kan. Kita tahu kan Lazio sebelumnya sama Inzaghi pakem dengan 3 back kan. 3-5-2. Oh iya, sekarang 4 ya. Sekarang harus terpaksa main 4 gaya mainnya Sarri ini kan pelatih yang filosofis ya. Dia harus dibawa Keras kepala lah. Keras kepala. Karena aku kaget. Yang bahkan yang jadi highlightnya kemarin kan selain Immobile kan Luis Alberto ya. Oh, berapa sih dia? 3-2. 3 asis Alberto. 3 ya. Main lo apa ya? Kalau aku sih bilangnya ya bisa jadi kuda hitam sih, kontender di cepat 4 besar. Tapi ini loh. Apa? Nggak, aku ini sih. Kehilangan Korea nih menurut kalian berdua nih. Kehilangan Korea yang musim lalu gacor loh. Nggak ngaruh, guys. Nggak ngaruh ya. Kau tahu nggak? Tapi Walaupun, yang aku highlight lagi nih, kayak kan tadi si Repin ngomong highlight kan. Aku nggak highlight mainnya Pedro. Pedro kayak belum bisa cocok aja sih sama mainnya Lazio kemarin. Nggak tahu mungkin karena baru debut ya. Jadi mungkin Sungkan bis. Sungkan sama? Sungkan. Dia pemain pertama yang pindah langsung, menyeberang langsung loh ke rival Roma. Langsung loh. Belum pernah ada kalau nggak salah aku. Sepanjang sejarah? Iya. Seingat aku belum pernah ada. Yang langsung gitu belum pernah ada. Emang iya Ben? Aku nggak tahu. Kayaknya sih iya. Seingat aku pernah baca ya. Atau mungkin aku salah ya. Mungkin udah lama juga mungkin tahun 80-an 70-an pernah ada. Cuma udah lama lah mungkin. Kalaupun nggak langsung mungkin udah lama juga. Langsung pindah kayak gitu. Mungkin gara-gara itu juga mungkin bis. Sungkan. Tapi kayaknya tuh lagi jadi tren ya doang. Pindah sebelah. Hakan, ini Pedro. Gak usah bahasakan bis. Cupu. Enggak maksudnya. Cupu. Oke. Next. Nah tapi tunggu Pin. Aku sebenarnya lebih penasaran ke Sarribola sih. Bibi tadi udah ngasih pendapatnya lah soal Sarribola Lazio. Menurut kau sendiri nih, dari awal di Empoli sampai sekarang ke Lazio nih, sama gak sih cara mainnya si Sarribola nih? Sebenarnya konsepnya sama, tapi dia punya beberapa variasi formasi ya. Waktu sebenarnya paling bagus menurut aku tuh 4-3-3 buat si Sarri di Napoli tuh. Napoli kan paling ganas kan formasi 4-3-3-nya dia kan. Chelsea dia coba pakai 4-3-3 walaupun nggak jalan dengan pemainnya. Di Juve nggak jalan, dia coba pakai 4-3-3 nggak cocok. Akhirnya karena pemainnya nggak ada ya, nggak ada yang bisa jadi sayap kiri. Akhirnya dia beradaptasi ke 4-4-2 atau 4-3-1-2. Artinya kalau aku sebenarnya sih walaupun dia adaptasi formasi ya, tapi sebenarnya Sarri harus di 4-3-3 sih keluar kemampuan terbaiknya.
Kuncinya Tapi enggak loh, Pin. Di Lazio nih dia pakai 4-2-3-1 bagus kok. Ya 4-3-3 sih bis kalau basic kan kalau kita 4-3-3 lihat sih. sebenarnya sih aku ngeliatnya. 4-3-3 sih biasanya. Ternyata basicnya 4-3-3. 4-3-3. Dia butuh Berarti kok dia butuh apa ibaratnya dia butuh sayap yang bisa ngedobrak serangan lah. Ah, berarti gue sepakat Pin sama Bibis yang bilang kayaknya mungkin bisa masuk 4 besar nih. Bisa Walaupun kan, kita udah masih tadi. ada Inter, Milan, Roma loh. Kalau- Roma ngeri juga loh. Kalau aku sih ya bisa jadi. Bisa jadi. Nih kalau kalian Jadi ini 4 besar. pertanyaan 4 besar bisa? 4 besar enggak lah, Dok. Tapi permainan mengejutkannya bisa jadi batu sandungan untuk tim-tim besar lah dulu. Nah ini mungkin jawabannya singkat aja. Next match setelah jeda internasional itu banyak big match di Serie A. Betul. Salah satunya tuh Lazio lawan Milan nih. Menurut kalian bagaimana? Siapa yang menang aja lah? Siapa kira-kira yang menang? Mbak, Melihat imbang Pin? Milan sih dari permainan. Milan ya. Kayaknya kalau aku kayaknya si Lazio ya kalau aku bilang. Tahu ya, feeling. kalau menurut kau Lazio ya. Menurut aku Lazio soalnya emang apa ya? Ngeri loh 6-1 walaupun lawan Spezia ya, cuma di Serie A kan jarang-jarang gitu loh gol-gol besar kan. Apalagi ini masih awal lagi, langsung kayak bisa adaptasi gitu. Ya mungkin walaupun kalah kenapa Milan aku mungkin jawab imbang? sedikit lah. Why? Ah, Kenapa? Hati aku Tahu minta kau? Milan. Tapi Tapi otak aku ngeliatnya kok Lazio nih. Lazio ngeri ya. anjing. Iya. agak ngeri-ngeri sedap emang Lazio. Makanya Kalian aku jangan jawab meremehkan Stefano Pioli, guys. Aduh, nah itu, Vin. ngeri Pin, ngeri Kau Lazio. nonton Lazio main, Cik, Iya sumpah. nonton. Tapi Lazio Europa League apa Lazio Conference tuh League ya? setan. Europa Dia League ya? di Europa League ya? Eropa. Oh, Conference League Roma, betul. Kalau betul. kan Roma. Iya, iya. Ya nggak ngaruh lah keluar Korea. Oke lah. Tapi Korea langsung nyetel bis, nyetak 2 gol ya di Inter. Kalau Ngamuk kalau- mungkin deh kayak kalau kalau kesimpulannya dilepas ini sih maksudnya masih sama yang kita bahas kemarin, aku rasa Serie A musim ini di mana gap tim-tim besar itu nggak terlalu jauh sih. Makanya bakal seru Ya, sih. ya sepakat. Aku sepakat kali ini, sepakat. Betul kali. Makin ini Vin, makin apa namanya? Kompetitif Gapnya lah. Makin Iya. kecil. Makin merata jadi tim paling Makin paling seru. paling paling atas sama minimal sampai 7 besar 6 besar lah nggak terlalu jauh kualitasnya. Malah feeling aku yang paling susah nyari juaranya kayak di Serie A sekarang. Masih belum ketebak ya, walaupun kayaknya yang lagi superior kali ya Inter sama Lazio ya, cuma belum ketebak sih siapa. Juve bisa jadi kayak tadi Devin bilang, mungkin bakalan comeback di Setelah tengah panas. musim depan atau gimana, nggak tahu juga. Oke, Musim depan. Let's see. tengah musim ini, sorry. Let's see. Let's see. Kalau kata kita, let's see. Oke, sebelum kita bubar nih ya, kita mau mengucapkan congrats buat kawan kita yang di pojok kiri atas ini. Mungkin di bawah ya. Habis melangsungkan wisuda online ya. Sudah ya. Selamat. Dikit aja dikit. Selamat ya untuk Bung Oke. Martin. Siap ambil See dari you pelatih on habis the ini. next. Kayaknya aku cocok ngelatih tim dari London, Ben. Wih. Crystal Palace, bis. Udahlah. Crystal Palace. Oh nih, aduh. Udah. Oke. Udah mau opening. Nanti. Oke. Nanti Opening lagi, bis. Udah mau closing. Oke. See you next episode.